keselamatan bagi Nabi junjungan kami Muhammad, selamanya Ya Allah, please show your blessing and your salvation to the prophet Muhammad, who we all adore. May he always be under your serenity. May he forever be under your loving care. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. 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 junjungan kuring Muhammad, salawasna yadina salawasna kita Allah, ya Allah, paring rahmat dan keselamatan junjungan Muhammad, salam ini buat keselamatan, salam ini pun diwasi Gusti Allah. Ya Allah, curahkanlah kami Muhammad, sepanjang hidup dalam kebahagiaan, selalu dalam kasih sayang Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Mari melawan hati, diri mungkin sejati. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian lapang, hidup
rasa senang, walau kesulitan datang dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit segalanya jadi rumit, terasa terus menghimpit, lahir batin terasa sakit. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi bernawar hati, dirimu sejajar. Namun bila hati busuk, pikiran jahat berasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Alhamdulillahil wahibil adiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, wa ala alihi wa ashabihi dawin nufusiz zakiyah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Kuningan atau yang mewakilinya, yang kami hormati unsur Muspika Kecamatan Jalaksana, Bapak Ketua Umum Yayasan Husnul Khotimah Kiai Haji Sahal Suhana SH, yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah Fadilatul Ustaz Kiai Haji Akhidin Nur MA, bapak-bapak, ibu-ibu wali santri, para asatidzah, wisudawan, wisudawati, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul mengikuti acara wisuda santri Pondok Pesantren Husnul Khotimah angkatan ke-7 tahun 2004. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari jahiliyah yang penuh dengan
kebodohan sampai kepada cahaya keislaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Selamat datang di Pondok Pesantren Husnul Khatimah. Juga kepada para wisudawan dan wisudawati, kami ucapkan selamat mengikuti acara wisuda ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, susunan acara wisuda santri Husnul Khatimah angkatan ke-7 tahun 2004 pada hari ini Ahad 24 Rabiul Akhir 1425 Hijriah, 13 Juni tahun 2004 Masehi. Pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga melantunkan nasyid Dusturuna, keempat sambutan-sambutan, kelima melantunkan himne guru, keenam prosesi wisuda, ketujuh penutup. Dan di ujung acara panitia akan menyuguhkan beberapa hiburan dari puisi dan juga nasyid yang akan dikumandangkan oleh para santri juga para asatidzah. Untuk menambah keberkahan acara ini, marilah kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Jusmin, santri kelas 2 Madrasah Aliyah asal Lampung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما
suratun nazara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafallahu qulubahum bi annahum qawmun la yafqahun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadatan tunji qailaha yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha li hadhihi al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan pagi ini kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu pada majlis yang insyaallah penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala di pondok pesantren kita Husnul Khatimah, dalam rangka mengantarkan putra putri kita yang telah selesai melaksanakan tugas rabbaniyah dalam mencari ilmu di pondok pesantren Husnul Khatimah pada jenjang madrasah aliyah atau SLA. Bapak Ibu sekalian, layaknya dalam sebuah lembaga pendidikan, kami menerima amanah dari bapak-bapak, ibu-ibu 4 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu, dan juga sebagai pemegang amanah dari para pendiri Yayasan Husnul Khatimah yang mendirikan pondok pesantren Husnul Khatimah ini. Kami dengan para asatidzah dan seluruh sivitas akademika pondok pesantren didukung oleh Yayasan Husnul Khatimah diselenggarakan terkait dengan memang umat Islam masa sekarang sedang menghadapi berbagai macam problem, berbagai macam masalah, di mana memang kita akui bahwa umat Islam memang kondisinya mayoritas, tetapi mayoritas umat Islam ini memang digambarkan oleh Rasulullah SAW 1425 tahun yang lalu bahwa Rasulullah SAW pernah mengkhawatirkan bahwa suatu saat umat Islam ini akan menjadi seperti makanan dalam sebuah nampan yang disantap ramai-ramai dan menjadi bancakan banyak orang, sehingga para sahabat bertanya keheranan kenapa umat Islam sampai menjadi rebutan dan bancakan banyak orang.
Mereka bertanya, apakah kami pada saat nanti dalam kondisi minoritas sehingga menjadi bancakan dan rebutan banyak orang? Kata Rasulullah SAW, tidak. Kalian itu mayoritas, tetapi mayoritas yang tanpa bobot, guzaun kagusa isai. Mayoritas tanpa bobot artinya musuh-musuh Islam tidak lagi memperhitungkan mayoritas umat Islam, karena memang sudah dicabut oleh Allah rasa mahabbah, rasa takut dari umat Islam yang mayoritas, dan umat Islam sendiri terjangkit penyakit al-wahn. Para sahabat bertanya, wahn itu apa ya Rasulullah? Kata beliau, wahn itu adalah hubbul hayat atau hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan, dan juga takut mati. Artinya ruhul jihad sudah padan dan mati. Kondisi seperti ini bisa kita rasakan pada saat-saat sekarang dan saat-saat yang lalu, bahwa umat Islam di Indonesia memang mayoritas, tetapi peran dan bobot dari umat Islam memang kita rasakan sangat lemah. Sehingga kalau Rasul menggambarkan bahwa umat Islam walaupun banyak tapi menjadi rebutan dan ajang bancakan banyak orang, mungkin kita rasakan pada saat-saat sekarang ini. Di sisi lain, Rasulullah SAW mengkhawatirkan juga terhadap internal umat Islam. Di hadis itu Rasulullah sedang bercerita tentang Dajjal yang akan datang pada akhir zaman dan akan merusak umat Islam. Tapi setelah Rasulullah bercerita tentang Dajjal, beliau mengatakan selain Dajjal pun aku takut sama umat Islam ini, sama umatku. Kata para sahabat, setelah Dajjal apalagi yang baginda takutkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, innama akhwafu ala ummati al-a'immah al-mudillin. Yang saya takutkan kepada umatku setelah rusakan Dajjal ini adalah para pemimpin umat yang senantiasa menyesatkan umatnya. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam, khususnya pondok pesantren, khusus pondok pesantren Darul Hatimah, ingin memberikan solusi yang sedang menimpa umat ini. Solusi Gusaiyah. Gusaiyah ini adalah mayoritas secara populasi tapi minoritas secara peran. Ini Gusaiyah. Gusaiyah ini buih itu banyak tapi ngambang di atas air, banyak tanpa bobot, persis seperti kita umat Islam, mayoritas tapi tanpa peran apa-apa. Di samping itu ingin pondok pesantren, khususnya pondok pesantren Darul Hatimah, lembaga pendidikan Islam, ingin mencetak generasi robbani, calon-calon para pemimpin umat, di mana umat Islam di Indonesia yang mayoritas ini yang banyak sekali sulit untuk menentukan satu orang pemimpin saja, habis-habisan sulit bercerai-berai. Ingin memberikan solusi calon-calon pemimpin umat yang bisa menghilangkan wahn, yang bisa menghilangkan penyakit dari umat ini, yaitu hubbud dunya, karahiyatul maut, dan ingin menghilangkan atau memunculkan kembali rasa mahabbah, rasa harga diri di kalangan umat Islam, sehingga orang-orang yang tidak senang dengan Islam mereka takut oleh mayoritas umat Islam. Alhamdulillah, alumni hasil yang dilahirkan oleh pondok pesantren, begitu diumumkan mereka lulus, mereka bukan coret-coretan, mereka bukan ajak-ajakan, tapi mereka sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebenarnya yang diinginkan dari hasil sistem pendidikan nasional, yang bisa memberikan solusi untuk para remaja yang diharapkan oleh kita, khususnya umat Islam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah selama 4 tahun
atau selama 6 tahun yang pernah mengenyam sanawiyah di pondok pesantren ini, kami bina, kami didik mereka alhamdulillah, sehingga insyaallah pada hari ini kita akan melantik atau mewisuda mereka semua. Seluruh peserta ujian dari pondok pesantren Husnul Khotimah dalam ujian negara dinyatakan lulus 100%. Jadi nilainya di atas 4,01 semua. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tantangan pemerintah untuk mencapai 4,01 alhamdulillah 100% terpenuhi. Sementara mohon maaf, di Kuningan ini ada beberapa sekolah yang sekian persen tidak lulus. Bahkan menurut berita ada 26 orang katanya aliyah. Oh, ada 41 orang di Kabupaten Kuningan tingkat aliyah yang belum lulus karena harus her lagi. Walaupun untuk ujian kepesantrenan, ya, karena ujian pesantren ini sangat ketat, Pak. Kriterianya bukan 4,01 tapi kriterianya 6 ke atas. Nilainya 6. Jadi ada yang harus mengulang, ada yang bersyarat dan seterusnya. Apalagi ditambah syaratnya itu ada 4. Pertama, lulus ujian negara, lulus ujian pondok, lulus tahfidz Quran, hafalan Quran, minimal menyetor 4 juz. 3 juz, 4 juz ya, untuk yang dari yang 4 tahun jadi 4 juz, 1 tahun 1 juz, yang dari sanawiyah itu 5 juz. Jadi ternyata ada yang belum semuanya sehingga kelulusannya bersyarat dan seterusnya. Tapi untuk ujian negara alhamdulillah sekali lagi 100%. Kemudian kelulusan itu pertama akademik, pesantren, tahfidz Quran, dan juga dari bagian pembinaan santri, yaitu akhlakiyat sehari-hari juga menjadi barometer kelulusan dari santri pondok pesantren Husnul Khotimah. Itulah progres report kami, khususnya kepada Ketua Umum Bapak Ketua Umum Yayasan, bahwa itulah hasil kami yang sederhana tapi sungguh-sungguh. Dan itulah yang bisa kami lakukan, dan mudah-mudahan untuk masa mendatang kami bisa meningkatkan lagi. Dan juga kami suguhkan kepada Bapak Ibu wali santri semuanya. Inilah hasil kami, amanat Bapak Ibu pada 4 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu, sebagai hasil jerih payah kami mencetak, mendidik dan membina putra-putri Bapak Ibu sekalian. Pada masa sekarang insyaallah kami akan menyerahkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, putra-putri Bapak Ibu sekalian yang dulu dititipkan kepada kami, dan insyaallah mudah-mudahan ilmu yang mereka dapat dari kami menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pondok pesantren, para pendiri yayasan, ketua umum yayasan, dan juga perangkat yayasan, para pengurus yayasan, para asatidzah, para kru, dari mulai tukang sapu sampai tukang dapur, bibi-bibi dapur, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan juga secara khusus kepada Bapak Ibu wali santri atas kerjasama yang baik selama kami menyelenggarakan pembinaan dan pengajaran di pondok pesantren Husnul Khotimah. Mohon maaf atas kelalaian dan kesalahan-kesalahan kami, atas kekurangan-kekurangan yang kami lakukan. Mudah-mudahan sekali lagi Allah mengampuni atas kesalahan-kesalahan kami, dan kami mohon maaf dari Bapak Ibu sekalian. Itulah barangkali sebagai progres report kami. Dari saya cukup sekian sebagai progres report atas nama pimpinan pondok dan juga atas nama Sivitas Akademika Pondok Pesantren Husnul Khotimah untuk tahun pembelajaran 2003-2004 dan wisuda santri angkatan ke-7 insyaallah. Perlu kami sampaikan di sini sebagai tambahan bahwa
lulusan santri pondok pesantren Husnul Khotimah sampai angkatan ke-6 kemarin, alhamdulillah direspon oleh perguruan tinggi sangat memuaskan, alhamdulillah. Bahkan di beberapa perguruan tinggi negeri sudah PMDK. Contohnya yaitu di UNJ, Universitas Nasional Jakarta, yang dulunya IKIP sudah PMDK. Ada yang masuk? Ada. Kemudian di IPB. Ada yang sudah diterima di IPB ya? Alhamdulillah. Kalau di IAIN di Sunan Kalijaga kan tahu 10 orang atau berapa diterima langsung. Itu mah sudah ceritanya ya. Keterlaluan kalau nggak diterima. Di Unsur sudah berapa? 2 PMDK. Jadi alhamdulillah dari mana lagi? Udah ya. Dari UPI juga sudah PMDK di Bandung. Jadi udah beberapa perguruan tinggi populer di tanah air, alhamdulillah sudah merespon dari kita cukup baik dan sudah banyak yang masuk. Di Unpad juga, bahkan di Unpad ada yang masuk jurusan hubungan luar negeri ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk luar negeri di Sudan berapa, 20 orang atau berapa ya putra-putri. Kemudian di Mesir ya belasan orang, kemudian di Yordan, kemudian di Syria, kemudian di Medina, kemudian di Mekah juga ada santri-santri, alhamdulillah. Kalau di Mekah Medina, kalau saya haji itu ada yang nyuciin, ada yang nyuciin gitu. Jadi haji itu alhamdulillah gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian untuk ke depan. Mudah-mudahan kami bisa lebih baik lagi dalam membina, mendidik para santri sebagai amanah dari masyarakat, khususnya dari wali santri. Dan kami mohon doa restu, mudah-mudahan pesantren ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melahirkan output yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian, oleh agama, nusa dan bangsa, menjadi kader-kader muslim yang sejati, yang disebut generasi robbani. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Kuningan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3. Juga yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten Kuningan bisa hadir bersama kita. Allahu Akbar. Juga Bapak Dandim yang diwakili oleh Bapak Kapolsek, terima kasih atas kehadirannya. Juga Bapak Ketua MUI Kecamatan Jalaksana, Bapak-bapak para asatidz, dan Bapak Muspika Kecamatan Jalaksana yang saya hormati. Juga khususon pada wali santri yang datang dari jauh. Saya melihat dengan keadaan ceria akan menjemput putra-putrinya yang saat ini akan diwisuda. Yang tadi pimpinan pondok telah menyampaikan, santriwan-santriwati dengan kecantikan secara zahir dan kesolehan sebagai harapan. Ini orang tua sungguh sangat mendambakan kehadirannya. Terutama khusus pada bapak-bapak kepala desa yang kami undang, saya ucapkan terima kasih. Juga para pengurus yayasan dan para asatidz yang telah menuntaskan tugasnya pada akhir tahun pembelajaran 2004 ini
mendengar laporan dari Progres Report tadi, kami sebagai ketua yayasan sangat berbangga hati dengan mencapai target yang sukses 100% lulus dengan predikat standar minimal terpenuhi. Allahu Akbar. Itulah sebagai harapan kami sebagai ketua umum yayasan. Bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri Pondok Pesantren Husnul Khotimah, khusus pada Bapak Ibu wali santri kelas 6, kelas 3 yang Husnul Khotimah yang putra-putrinya akan diwisuda pada hari ini. Para pengurus ikatan alumni santri Husnul Khotimah, dewan guru, adik-adik seluruh santri, putra dan putri saya cintai, hadirin hadirat seluruh tamu undangan rahimakumullah. Tiada kata yang paling indah pada pagi hari ini yang patut kami panjatkan kecuali rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Rabbul Izzati yang telah mempertemukan kita pada majelis yang mulia ini. Lebih-lebih dengan segala curahan nikmatnya kita dijadikan orang-orang mukmin yang bersaudara. Begitu juga atas nama seluruh pengurus yayasan serta seluruh sivitas Akademi Pondok Pesantren Husnul Khotimah, tiada kata yang paling tepat kami sampaikan atas keikhlasan bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya berkenan memenuhi undangan kami dalam acara wisuda putra putri kami, kecuali ucapan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan bapak dan ibu semuanya. Pada kesempatan ini pula kami sampaikan permohonan maaf atas keikhlasan dan kelalaian kami dalam menerima dan penyambutan kami pada hari ini. Karena biasanya acara seperti ini kami selenggarakan di luar kampus Pondok Pesantren saja. Namun untuk angkatan 7 ini kami selenggarakan di dalam kampus sebagai ungkapan rasa syukur kami bahwa sejak berdirinya Pondok Pesantren ini alhamdulillah 10 tahun dirasakan cukup mengevaluasi hasil yang kami lakukan usia 10 tahun. Berarti sudah melewati masa balita. Berarti kami harus siap-siap untuk menyongsong masa-masa dewasa dan maju, insya Allah. Hadirin hadirat yang kami muliakan, pada hari ini generasi robbani penerus perjuangan kita semua yang telah ditempa dan dididik selama 6 tahun, juga ada yang 4 tahun karena masuk madrasah aliyah dan 1 tahun program persiapan ibadah. Pada hari ini akan kami hantarkan ke depan pintu gerbang kehidupan dan perjuangan yang sebenarnya dalam rangka membangun masyarakat Islami dan masyarakat Madani dalam era Indonesia baru yang kita cita-citakan. Oleh karena itu, secara acara seperti ini mudah-mudahan menjadi pembuka wawasan dan pembuka peta kerja dan peta dakwah bagi wisudawan, sehingga bisa dengan gamblang memahami dengan baik permasalahan umat saat ini.
Pada kesempatan ini secara khusus saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang telah mampu menerjemahkan cita-cita dan keinginan kami, para pendiri yayasan dan pondok pesantren ini, sehingga alhamdulillah sudah 6 angkatan dan angkatan ke-7 sekarang ini telah dilahirkan menjadi perwujudan cita-cita dan keinginan itu. Begitu juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada para dewan guru yang telah mencurahkan segala tenaga dan ilmunya untuk mengajar dan mendidik mereka. Terima kasih kepada seluruh pengurus dan pegawai pondok pesantren, mulai dari petugas kebersihan, satpam, mamang dan bibi dapur umum, sampai kepada pimpinan pondok yang telah mengelola pondok ini dengan baik. Lebih-lebih kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para wali santri dari santri yang akan wisuda hari ini, atas segala kepercayaan dan bantuan serta kerjasama yang sangat berharga bagi tumbuh berkembangnya pondok pesantren ini. Terima kasih kepada seluruh pejabat pemerintah sipil dan militer, begitu juga seluruh lapisan masyarakat atas segala dukungannya, sehingga pondok pesantren ini berjalan sesuai dengan keinginan kami. Walaupun di sana sini masih banyak kekurangan dan kelemahan, mudah-mudahan kami bisa memetik hikmah dan manfaatnya, karena yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pondok pesantren dimanapun di tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah lahir dari usaha-usaha masyarakat, baik secara berkelompok maupun pribadi-pribadi anggota masyarakat, baik secara peran yang dimainkan adalah membantu pemerintah dalam mencerdaskan bangsa ini. Oleh karena itu, marilah segala juhud dan usaha kami semoga menjadi andil yang cukup berharga, walaupun hanya bagaikan setetes embun pagi yang bisa kami aturkan. Mohon doa restu dari semua pihak. Mudah-mudahan pembangunan pondok pesantren Husnul Khotimah yang baru selesai sekitar 60% ini bisa cepat selesai 100% dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga bisa optimal beroperasi sebagaimana yang kita harapkan bersama. Uluran tangan dari siapapun yang dengan ikhlas membantu kami menyelesaikan pembangunan pondok ini tidak akan kami tolak. Sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kemajuan pondok pesantren Husnul Khotimah, dan kepada adik-adik yang akan diwisuda pada hari ini. Kami mengucapkan selamat. Semoga ilmu dan pengalaman yang kalian dapatkan di pondok pesantren ini bisa bermanfaat dan bisa ditumbuh kembangkan untuk tegaknya Islam. Sudah menanti Anda diharapkan sebagai kader bangsa yang tangguh, yang akan mampu mengemban amanah dakwah. Saat ini di pesantren telah disiapkan berbagai ilmu yang kalian telah terima. Harapan kami dari yayasan, semoga ilmu yang kalian terima bisa diamalkan di masyarakat.
bisa dijadikan contoh teladan untuk masyarakat, dan jadikanlah pesantren ini sebagai dambaan harapan umat semuanya. Maka maju mundurnya pesantren ada di pundak alumni semua. Jadi kalian mengemban satu amanat kemajuan pesantren ke depan adalah alumni yang akan menyelesaikan permasalahan. Nah, barangkali itu saja. Jadi sekali lagi kami harapkan pada wisuda. Alhamdulillah, setelah berjalan 6 tahun saya sendiri banyak diingatkan. Jadi seharusnya kan bapak yang mendidik anak, tapi saya banyak diingatkan oleh anak saya, Pak, Islam itu begini, Pak, Islam itu nggak boleh minum pakai tangan kiri. Alhamdulillah, di sini saya berdiri mewakili khususnya pribadi saya. Begitu pendidik, sistem pendidikan yang diterapkan di sini, alhamdulillah terasa sekali manfaatnya. Bagaimana seharusnya kita sebagai umat Islam melaksanakan semua ajaran-ajarannya, yang saya rasa kalau semua umat Islam di Indonesia ini menjalankan syariat agama dengan benar, tidak akan ada yang namanya tawuran, tidak akan ada yang namanya keanehan-keanehan yang membuat keterpurukan negeri kita ini. Itu kesan-kesan yang saya tangkap, yang saya bisa rasakan bagaimana saya menyekolahkan anak saya di pondok pesantren Husnul Khotimah khususnya ini. Banyak pondok-pondok pesantren yang saya kunjungi, mohon maaf saya bukan ingin membanding-bandingkan, tapi alhamdulillah di sini nilai plusnya banyak sekali. Ini khusus saya bicara sama Bapak pimpinan pondok, sama ketua umum yayasan, juga mungkin Bapak Bupati atau Bapak yang mewakili. Begitu banyak nilai plus dari pimpinan dari pondok pesantren Husnul Khotimah ini yang betul-betul saya rasakan. Saya jauh-jauh datang dari Tangerang, setiap bulan saya usahakan untuk bisa berkomunikasi dengan anak. Saya usahakan setiap bulan datang. Selain untuk menengok, juga saya banyak hal-hal yang saya kurang tahu. Mungkin saya suka ketemu dimanapun sama ustadz yang ngerti, saya tanya, alhamdulillah saya bisa mendapat jawaban. Kalau di pondok yang lain susah, mau ketemu pimpinan pondok itu pimpong. Di sini saya ketemu Pak Hidin di jalan aja tanya, langsung beliau bisa merespon. Itu betul-betul saya rasakan. Dan segala bimbingannya untuk anak-anak kami dari santriwan dan santriwati yang hari ini akan wisuda, mudah-mudahan ini suatu titik awal yang lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Saya rasa sambutan saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan dan rahmatnya kita semua dapat hadir bersilaturahim pada acara Haflatul Ihtiham dan Wisuda Santri ke-7 tahun 2004. Semoga semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada tahap berikutnya saya menyampaikan pesan. Yang pertama, kembangkan terus niat dan minat belajar. Jangan merasa cukup sampai di sini saja. Yang berkesempatan bersaing di tengah-tengah perkembangan zaman, tingkatkan konsentrasi, kemampuan, serta bagi yang akan mengembangkan ke lembaga pendidikan atau masuk ke perguruan tinggi yang sesuai dengan kemampuan. Terbuka kesempatan memasuki sekolah tinggi di dalam dan di luar negeri, terutama yang sesuai dengan basic pendidikan. Keputusan pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah nomor
55 garis miring 102.16 garis miring PPHK garis miring A strip 1 garis miring Juni garis miring 2004 tentang hasil evaluasi belajar tahap akhir santri Pondok Pesantren Husnul Khotimah tahun pembelajaran 2003-2004. Pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah menimbang A. bahwa evaluasi belajar tahap akhir merupakan salah satu cara dalam menentukan kebijakan pembelajaran pada tahun-tahun mendatang. B. Laporan dari Kepala Bagian Pengajaran tentang hasil evaluasi tahap akhir santri Pondok Pesantren Husnul Khotimah tahun pembelajaran 2003-2004. Laporan dari Kepala Bagian Pengajaran tentang hasil evaluasi belajar tentang hasil evaluasi tahap akhir santri Pondok Pesantren Husnul Khotimah tahun pembelajaran 2003-2004 setelah mengadakan sidangnya pada tanggal 3 Juni 2004 yang dihadiri oleh unsur majelis pimpinan Pondok Pesantren, wali kelas, pembinaan santri dan guru. Mengingat A. Peraturan pokok penyelenggaraan pondok pesantren pasal 4 tentang dasar dan tujuan penyelenggaraan pondok pesantren. B. Peraturan pokok penyelenggaraan pondok pesantren pasal 12 dan 13 tentang tugas dan wewenang pimpinan pondok pesantren memutuskan dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus bersyarat dalam evaluasi belajar tahap akhir santri Pondok Pesantren Husnul Khotimah pada tahun pembelajaran 2003-2004. 2. Nama-nama yang dinyatakan lulus dalam lampiran surat keputusan ini diberikan hak-hak legalitas formal setelah menyelesaikan segala kewajibannya terhadap pondok pesantren. 3. Nama-nama yang dinyatakan lulus bersyarat dalam lampiran surat keputusan ini diberikan hak-hak legalitas formal setelah menyelesaikan segala syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh bagian pengajaran dan atau bagian pembinaan serta telah menyelesaikan kewajibannya terhadap pondok pesantren. Ditetapkan di Kuningan pada tanggal 12 Juni 2004. Ditandatangani pimpinan pondok Kiai Haji Akhid bin Nur MA. Lampiran keputusan nomor 55 garis miring 102.16 garis miring PPHK garis miring A strip 1 garis miring Juni garis miring 2004. Bagi santri yang namanya disebut agar naik ke atas panggung. Kelas 3A IPA 1. Abdul Aziz Syafaat. 2. Abdul Aziz Ramdhani. 3. Ahmad Faizin. 4. Ahmad Fauzan. 5. Ahmad Syahrir. 6. Ahmad Hafifi. 7. Asep Muhammad Fuadi. 8. Baginda Ikhwan Syah Putra. 9. Bayu Nur Alam. 10. Burhanuddin Muttaqin. 11. Dadang Darmawan. 12. Didik Ciptadi. 13. Dodi Agung Prayoga. 14. Firman Hidayat. 15. Hadiah Warman. 16. Kos Taman. 17. Miftah Falahu Aqil. 18. Muhammad Zuhud Lillah. 19. Muhammad Sayuti. 20. Muhammad Ridho Firdaus. 21. Prima Karisma Negara. 22. Kiki Mujahid. 23. Sani Maulana Hadi. 24. Sika Bahibi Amin. 25. Wawan Romliansyah. 26. Zainal Abidin. 27. Zaini Nurzaini Muhammad. Kelas 3A IPS 1. Abdan Lillahil Ahad.
2. Ade Firmansyah. 3. Aidin. 4. Aris Rohman. 5. Aris Setiawan. 6. Budi Septiawan. 7. Cecep Saifuddin. 8. Aidil Iwan Fitra. 9. Eko Sugianto. 10. Farhan Muhammad. 11. Haji Abdul Rahim. 12. Henry. 13. Izhar Syafawi. 14. Juni Sofyan Salihuddin. 15. Lega Ladun Yasa. 16. Lukman Salihuddin. 17. Muttaqin. 18. Ramlan Hidayat. 19. Suwarno Umasugi. 20. Syekh Lukman Hakim. Kelas 3A Mak. 1. Aan Anwaruddin. 2. Abdul Salam. 3. Abdul Syahid. 4. Abu Bakar Siddiq. 5. Adam Alinuddin. 6. Ahmad Romli. 7. Andri Diagitama. 8. Arif Cahyana. 9. Burhanul Haq Waddin. 10. Cece Muhammad Taufik. 11. Doni Eryantono. 12. Dudi Rahayu. 13. Fosi Mus'ab Islahuddin. 14. Ihsan Abadi. 15. Iik Wahyudi. 16. Mismahuddin. 17. Muhammad Firdaus. 18. Muhammad Irfan. 19. Muhammad Yusran Kamarullah. 20. Selamat Haryadi. 21. Hakim. 22. Taufik Ramdhani. 23. Wildan Bahrain. 24. Wildani Mil'ul Ajri. Allah bersama selalu, walaupun tak lagi jumpa, usahlah kau berduka. Semoga tunai cita-cita, raih gelar syuhada. Walaupun tak lagi jumpa, Kelas 3B IPA. 1. Ai Rohayati. 3. Citra Aziza. 4. Dewi Ayu Salvianti. 5. Dini Mardiah. 6. Diksi Nurul Husna. 7. Eli Nurlaila. 8. Evi Fitria. 9. Fida Rahmawati Afan. 10. Heti Firdianti. 11. Iis Istiqomah. 12. Ika Puspa Fadilah. 13. Ina Mutmainnah. 14. Latifah Laksminingrum. 15. Marhamah Mutahharah.
16 Maryam Hinna Khairun Nisa. 17 Miftarini Juniarti. 18 Nova Mulyati Ningsih. 19 Pohaci Anggraini. 20 Ratna Pakungwati. 21 Rifa'ah Amini. 22 Rina Eka Rianti. 23 Siti Fatimah Safitri. 24 Siti Nur Rahmah. 25 Sumayyah. 26 Tiara Ade. 27 Ulul Awalia Rahmawati. 28 Widya Ningsih. 29 Yuniasari Fatimah. 30 Yustina Yusuf. 31 Zahra Fatimah Mu'min. Kelas 3B IPS. 1 Ani Khairani. 2 Desi Aryani. 3 Dwi Widya Ningsih. 4 Ernansi Kasari. 5 Evi Mutiatul Merjua. 6 Idawati. 7 Ira Dwi Lasmanawati. 8 Karina Nastia. 9 Kiki Diana. 10 Lara Victoria. 11 Lia Amelia. 12 Lili Herlina. 13 Maulida. 14 Nur Hasanah. 15 Riana Afilianti. 16 Resya Sofia. 17 Rizka Adini. 18 Sri Ramadan. 19 Vina Visiana Nurmalia Sari. 20 Zulfana. Kelas 3B MAP. 1 Aci Komalasari. 2 Ade Fitri Nurma Ekayasari. 3 Aman Salamah. 4 Anissa Syahraini. 5 Arista Sintawati. 6 Asti Oktaviani Dewi. 7 Citra Ningsih. 8 Dian Ekawati. 9 Endang Siti Nurzahra. 10 Jazila Mar'a. 11 Kartina. 12 Husmiati. 13 Latifah Riyawati. 14 Maisarah Hasanah. 15 Maghfurah. 16 Mia Najmiyatul Rahman. 17 Nunung Nurjana. 18 Nur Islam. 19 Rini Fitriani. 20 Siti Maimana. 21 Syarifah Aziza. 22 Tetra Nurtianti. Demikian
Surat keputusan pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Janji alumni Santri Husnul Khotimah. Kami alumni Husnul Khotimah dengan ini berjanji: satu, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dua, menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai landasan berpikir, bersikap dan berperilaku. Tiga, menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kami. Empat, menjunjung tinggi nilai jihad hingga meraih pahala syahadah. Kelima, berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik terhadap sesama manusia. 6, dengan iman dan takwa kami bertekad meraih prestasi yang lebih gemilang. 7, menjunjung tinggi nama baik Pondok Pesantren Husnul Khotimah dimanapun kami berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'a ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. Ya Allah, tawaffiqillahumma rabitataha wa adimdaha wa hiya subulaha wa amlaha bi nurika alladhi la yakhbu wa shrah suduraha bi faidil iman bik wa jamilil tawakkul alayk wa ahyaha bi ma'rifatik wa amlaha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah berkumpul karena mencintai-Mu, telah berjumpa karena taat kepada-Mu, telah saling berjanji untuk menolong syariat agama-Mu, telah menyatu untuk berdakwah ke jalan-Mu. Karena itu kokohkanlah ya Allah ikatan hati-hati kami ini, kekalkanlah kecintaannya, berikanlah petunjuk jalan-jalan kebenarannya, penuhilah hati-hati ini dengan cahaya-Mu yang tidak pernah pudar. Lapangkanlah dada-dada kami untuk menerima limpahan iman kepada-Mu dan keindahan bertawakal kepada-Mu. Hidupkanlah hati-hati ini dengan berma'rifat kepada-Mu dan matikanlah jiwa-jiwa ini dalam syahid di jalan-Mu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik penolong.
Salawat serta salam kepada Nabi dan hamba Muhammad beserta seluruh keluarga, sahabat-sahabat dan pengikut beliau yang setia. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah menimbang A, B, dan C, mengingat A dan B, memutuskan menetapkan satu, bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan sebagai juara umum program studi IPA, IPS, dan keagamaan, serta santri berprestasi dalam pertambahan hafalan Al-Quran terbanyak dari target yang telah ditentukan, dan santri teladan putra serta putri tahun pembelajaran 2003-2004. Bagi santri yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, kepadanya diberikan piagam penghargaan dan hadiah. Juara umum program studi IPA diperoleh oleh santri Hadiah Warman asal Bekasi. Program studi IPS adalah Haji Abdurrahim asal Ciamis. Juara umum program studi keagamaan atau madrasah aliyah keagamaan adalah Wildani Milul Asri asal Pemalang. Pertama, santri dengan hafalan Al-Quran sebanyak 30 juz adalah saudara Ahmad Romli dari kelas 3 Amam asal Bangka Belitung. Santri dengan penambahan hafalan Al-Quran terbanyak dari target yang ditetapkan untuk putra diraih oleh Selamat Haryadi kelas 3 Amam dengan jumlah hafalan total 20 juz asal dari Bogor. Dan berikutnya santri dengan pertambahan hafalan Al-Quran terbanyak dari target yang ditetapkan untuk putri diperoleh oleh saudari Inna Mutmainah dengan hafalan total sebanyak 15 juz dari kelas 3 IPA asal Jakarta. Untuk putra adalah saudara Firman Hidayat kelas 3 IPA asal dari Ciamis. Kepadanya dipersilakan. Dan untuk putri adalah saudari Latifah Haryawati dari kelas 3 BEMA asal Pamungkan Subang. Kami mengucapkan terima kasih kepada para asasi dan asasidah yang telah memberikan pengajaran kepada kami selama 4 tahun ataupun 6 tahun, dan selama itu pula para asasi dan asasidah bersusah payah supaya telah membimbing kami sehingga kami pada hari ini telah mengalami prosesi kelulusan atau wisuda. Dan itu rasa syukur kami kepada Allah SWT yang telah dilimpahkan kepada kami semuanya. Karena itu selama mengenyam di pondok pesantren Husnul Khotimah ini, selama mengenyam belajar di pondok pesantren Husnul Khotimah ini, pasti kami telah melakukan kesalahan dan serta ketidaksopanan pada para asasi dan asasidah. Oleh karena itu, saya sebagai perwakilan dari rekan-rekan wisuda angkatan ke-7 mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para asasi dan asasidah
apabila kami melakukan banyak kesalahan para asatidzah, mohon dimaafkan. Satu yang insya Allah kami tidak akan lupa ketika amanat yang disampaikan oleh Ustaz Zaki Nuri, itu program utama apa yang harus kami lakukan setelah keluar dari pondok pesantren ini, dan harus bersama siapa kami berdakwah, dan itu pasti rekan-rekan semuanya, teman-teman sahabat semuanya pasti mengetahui jawaban apa yang dijawab oleh kita semuanya, dan mudah-mudahan itu menjadi kita dapat memahami, ucapkan kata-kata Ustaz Zaki Nuri tersebut. Terakhir, khususnya dari saya kepada para asasi dan asatidzah, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada asasi dan asatidzah semuanya. Dan yang terakhir lagi yaitu sedikit ada kenangan dari kami barangkali, dan mohon ini diterima oleh Ustaz Hidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, kepada para asatidzah kami yang kami cintai, dan teman-teman kami yang saya cintai dan saya banggakan, di sini kita berkumpul di siang yang terang seterang hati kita saat ini. Segala apa yang telah diberikan oleh asatidzah di kelas ataupun di asrama, jangan lupakan. Selasa taujihat menuju sanubari itu jangan kita lupakan. Camkan dalam hati, teman-temanku. 4 tahun, entah 6 tahun kita bersama. Mungkin di sana banyak terdapat onak, banyak terdapat pengalaman, kisah manis maupun duka. Tapi mengapa kok akhir-akhir ini yang terasa manis? Walaupun dulu pernah ada demikiannya sama teman, tapi begitu terasa manis di hati ini.
Sabudaya Kalpatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin hamdash syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadayta wa la yanfadhu dhal jaddi minkal jadd. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا وخريج هذا المعهد وخريجاته دعاة وداعيات إلى الله. اللهم اجعلنا وخريج هذا المعهد وخريجات دعاة وداعيات إلى الله قائمين في رفع راية الإسلام، قائمين في رفع راية الإسلام حتى تتحقق عزة الإسلام والمسلمين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم أصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'du. Adik-adik, para alumni Pondok Pesantren Husnul Khotimah tahun pembelajaran 2003-2004 atau angkatan yang ke-7. Pertama-tama saya mengucapkan selamat untuk kalian semua atas keberhasilan dan kelulusan kalian dari pondok pesantren ini, sehingga kalian telah memenuhi persyaratan, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Jazakumullah khairan katsira atas jerih payah kalian sehingga kalian semua 100% lulus dalam ujian negara tahun ini. Adik-adik sekalian, perlu saya sampaikan kepada kalian sebelum kalian meninggalkan pondok pesantren ini bahwa kalian semua adalah penjelmaan dari visi dan misi pondok pesantren ini didirikan. Visi pondok pesantren adalah
menjadi lembaga pendidikan Islam yang berkualitas sebagai kontributor terdepan dalam mencetak kader-kader dai. Bahwa Pondok Pesantren Husnul Khotimah ini didirikan dengan suatu keinginan, tujuan, di mana pondok pesantren kita menginginkan lahirnya generasi muda, generasi robbani, generasi dakwah. Oleh karena itu, apa yang kalian dapatkan di pondok pesantren ini, saya harapkan setelah kalian berada di luar lingkungan pondok pesantren, terjun ke masyarakat, apa yang saya sampaikan sering berulang kali kepada kalian, yakni apapun jadinya kalian setelah menjadi alumni atau tamat di pondok pesantren ini, tugas kalian yang utama adalah dakwah. Kalian mau menjadi mahasiswa, silahkan. Kalian mau terjun ke masyarakat langsung, silahkan. Mau jadi pedagang, silahkan. Mau jadi apa saja, silahkan. Itu sesuai dengan nasib kalian semua dan keinginan kalian semua. Tapi jangan lupa bahwa misi utama dalam hidup kalian adalah berdakwah. Berdakwah adalah pekerjaan yang sangat mulia, amal yang sangat mulia, karena dakwah adalah merupakan estafeta dari tugas Nabi dan Rasulullah SAW. Kan jelas nampak apabila kalian semua melaksanakan amanat yang saya sampaikan tadi. Dan untuk memberikan sedikit gambaran kepada kalian supaya visi ini bisa kalian laksanakan, bahwa dakwah Islamiyah di Indonesia adalah merupakan kepanjangan dari dakwah Rasulullah SAW sejak dulu. Oleh karena itu, kalian semua ketika nanti bekerja untuk dakwah, untuk Islam di luar pondok pesantren, insya Allah teman-teman kalian dan juga orang-orang yang bekerja untuk Islam sudah berkiprah dakwah di lapangan dakwah. Dan oleh karena itu, bersiaplah kalian dan bergabunglah kalian semua dengan teman-teman dan juga dengan orang-orang yang bekerja untuk Islam. Insya Allah, kalau kalian melaksanakan amanat ini, maka visi dan misi pondok pesantren akan tercapai. Dan saya ucapkan kepada kalian semuanya, selamat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berdakwah. Selama belajar, selama mengkaji nilai-nilai Islam, selama mengkaji nilai-nilai ilmu pengetahuan, baik itu pelajaran umum maupun pelajaran agama, tentunya banyak hal, mungkin pengalaman-pengalaman yang telah kalian dapatkan, itu juga banyak hal, mungkin adalah kenangan-kenangan yang mungkin kalian dapatkan juga. Tetapi tentunya bahwa proses kita ini, ya proses pembelajaran di kita juga tentunya masih banyak yang tentunya harus kita perbaiki, yang tentunya harus kita terus kembangkan, sehingga untuk yang masa yang akan datang tentunya juga adalah kita mudah-mudahan semakin baik. Terlepas dari itu semua, tentunya bahwa upaya dari para guru, upaya dari para seluruh pegawai, seluruh sivitas akademika Pondok Pesantren Husnul Khotimah ini dalam rangka mencetak generasi robbani, tentunya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang sangat dan diinginkan bermanfaat buat kalian semuanya. Yang terakhir, barangkali ketika kalian akan keluar dari Pondok Pesantren Husnul Khotimah ini, tentunya kalian akan diantaranya akan melanjutkan ke perguruan tinggi, kemudian juga akan diantara kalian juga mungkin ada yang harus kembali ke rumah atau ke kampung halaman untuk mengabdi di masyarakat, atau juga barangkali diantara kalian ada yang harus juga mengembangkan amanah-amanah yang lain. Yang tentunya ada satu hal yang perlu kalian canangkan, bahwa apa-apa ilmu yang kalian dapatkan di pondok pesantren ini adalah kalian amalkan dengan konsep bahwa kita senantiasa mengembangkan amal yang ilmiah dan ilmu yang amaliyah, yang tentunya mudah-mudahan itu semuanya bermanfaat buat kita, sehingga proses pembelajaran di Pondok Pesantren Husnul Khotimah ini adalah memberikan sebuah manfaat yang sangat besar buat kalian. Tidak terasa hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan berganti, sampai akhirnya Tantuna yang ada di sini semua sudah yang di pondok, hidup di pondok yang dari tak terasa sudah 4 tahun,
dari MTLIS tak terasa sudah 6 tahun. Begitu banyak rintangan, begitu banyak kendala yang dihadapi oleh Antuna selama berada di pondok ini. Tak terasa seperti kemarin Antuna datang untuk poshaka, sementara hari ini Antuna sudah harus kami lepaskan. Kita tahu bahwa pesantren Husnul Khotimah menginginkan Antuna semua keluar dari pondok pesantren ini siap untuk menjadi insan-insan yang berdakwah, memperbaiki keadaan masyarakat yang sekarang sudah mengalami krisis multidimensi. Jadilah kalian sebagai insan-insan yang siap membantu, siap memajukan, siap mengabdikan hidupnya untuk kebenaran. Itu semua tidak terlepas dari kemauan Antuna semua, tidak terlepas dari keinginan Antuna semua sejak mulai masuk ke pondok ini sampai akhirnya harus meninggalkan pondok tercinta ini, bukan karena Antuna tidak mencintai lagi, tetapi memang kewajiban untuk terus menuntut ilmu sampai apa yang dicita-citakan. Jadi yang kami sangat berharap kepada Antuna sebagai alumni, bagaimana kita menjaga rasa syukur kita, di mana Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, ya. Di mana dikatakan bahwa kalau kita semakin bersyukur, maka Allah semakin tambah rasa nikmat kepada kita atau nikmat-nikmat yang lebih banyak kepada kita. Nah, sehingga rasa syukur ini perlu kita terjemahkan, ya, tidak saja dalam ta'abudi kita yang subhanallah yang selama ini kita dapatkan bekal-bekal tentang ibadah kepada Allah yang sahih, gitu ya, ibadah sahih, dan kemudian juga harus juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana rasa syukur itu juga terlihat dari kedisiplinan kita, penghargaan kita terhadap ilmu dan lain sebagainya, yang itu memang berdasarkan dari rasa syukur kita yang tiada henti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita semuanya sebagai wanita-wanita yang menjaga generasi, di mana memang diinginkan lahirlah nanti wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang kuat mendampingi suami, mendidik anak, dan lain sebagainya. Sehingga insya Allah ilmu yang kita dapat ini mudah-mudahan bisa kita aplikasikan, kita pelihara, dan nanti pada saatnya kita mendapatkan amanah yang cukup berat, kita bisa mengembannya dengan baik, ya. Dan juga apa yang sudah kita miliki kita jaga dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa memperlihatkan keseriusan dalam mengikuti tarbiyah dakwah, baik itu nanti di kampus maupun nanti di tempat-tempat kerja. Kita menyebar ke seluruh penjuru tanah air itu dengan ruh dakwah. Masa terakhir ini adalah hendaklah kalian ingat tentang tujuan hidup kita dengan mabadi'ul khamsah yang sering kita lakukan. Maka hidup kita adalah untuk Islam, untuk Allah, dan hidup kita untuk dakwah. Maka hendaklah senantiasa kita mengevaluasi diri kalian dan kita semuanya tentunya tentang sifatul muslim al-asyar yang kita sudah hafal. Maka kewajiban kalian namanya tarbiyah, namanya pendidikan diri kita untuk memperbaiki diri kita adalah sepanjang hidup kita. Di antara kesuksesan antum dan antuna sekalian adalah bukan sebatas nilai dalam ijazah atau tulis dalam rapot saja, tapi sejauh mana kalian bisa menjadi tauladan dalam hidup kalian, di keluarga, di lingkungan, dan di masyarakat kalian. Maka jaga dan jagalah akhlak. Kita harus memiliki akhlak yang mulia, pribadi-pribadi yang penuh dengan santun seperti Rasulullah SAW. Jangan lupa doa dari kalian. Kalian sudah seperti apapun jasa kami, mungkin kalau bilang jasa begitu selama ini, tentu sangat mengharapkan doa dari kalian. Dan termasuk di antara santri ataupun thalibul ilmi yang berhasil adalah tidak melupakan jasanya seorang. Selama di Husnul Khotimah ini tentunya banyak kekurangan dan kealpaan dan kegelapan kami. Mohonlah supaya kalian memaafkan dan memaklumi
kelemahan ataupun kekurangan bahkan kealpaan kami selama berinteraksi dengan kalian. Macam penyakit menggerogoti umat yang besar ini. Di dalam masalah pendidikan kita tahu bahwa sebenarnya kurikulum yang dipakai di sekolah-sekolah yang ada, kemudian juga metode mengajar itu masih diadopsi dan diambil dari negara-negara barat. Negara-negara yang tidak mengindahkan nilai-nilai Islam, dan ini secara signifikan telah menghancurkan pola pikir umat Islam secara keseluruhan. Kemudian merebak di kalangan pemuda adanya penyakit-penyakit psikologis, kemalasan, keputusasaan, dan penyakit-penyakit yang lainnya telah menimpa mereka. Bagaimana kita bisa menyelesaikan problem masalah yang sangat besar ini? Tidak ada jalan lain kecuali kita membutuhkan 3 hal. Yang pertama adalah al-manhaj as-sahih, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Keharusan mereka untuk kembali ke Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah al-rijal al-amilun, jadi para da'iyat. Dan yang ketiga adalah al-qiyadah. Al-qiyadah seorang pemimpin yang akan bisa mengorganisasi seluruh gerakan dakwah. Bapak ucapkan selamat atas keberhasilan kalian semua menyelesaikan studi di pondok ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekalan kalian pada saatnya nanti di tempat yang mungkin akan lebih kompleks dari pondok ini. Keberhasilan kalian itu hanyalah sebagian kecil dari ujian-ujian kehidupan yang akan kalian hadapi di masa-masa yang mendatang. Oleh karena itu, janganlah kalian merasa puas dengan apa yang kalian peroleh saat ini. Selama ini kalian mengenal makna dakwah di pondok ini, maka itu pun jangan kalian tinggalkan. Ingat bahwa Islam ini harus terus ukhuwahnya diperkuat, ukhuwahnya dikencangkan, sehingga kebangkitan Islam yang akan datang dapat kita raih. Dan wajah pondok ini ada pada kalian selaku alumni, maka jagalah nama baik alumni ini, jaga oleh kalian semua. Dan juga kami mohon doa dari kalian, mudah-mudahan pondok ini bisa terus mengemban amanahnya sebagai lembaga pendidikan dan juga sebagai lembaga dakwah. Dan juga Bapak doakan mudah-mudahan kalian semua bisa meraih apa yang kalian cita-citakan. Selamat atas kelulusan kalian dalam menempuh ujian akhir nasional ini. Jadikanlah kelulusan ini sebagai bekal dan terimalah dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga rasa terima kasih kepada kedua orang tua kalian dan keluarga yang karena pengorbanan mereka lah ya, kalian bisa berhasil sampai seperti ini. Saat ini kita memang diharuskan untuk berpisah, tapi insya Allah perpisahan kita adalah perpisahan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antuna harus meninggalkan pesantren ini, membaktikan ilmu yang telah kalian pelajari kepada masyarakat. Jadi apapun Antuna nantinya, baik menjadi mahasiswa atau ibu rumah tangga sekalipun, Antuna tetaplah seorang dai. Sehingga Antuna di depan sana adalah Antuna yang lebih baik daripada yang berada di pesantren ini. Ibu menantikan prestasi-prestasi kalian. Jadikanlah bekalan yang ada di pesantren ini sebagai bekal hidup. Jangan sampai apa yang kalian dapatkan di sini kalian lupa. Sedih rasanya meninggalkan antum-antumnya semua dari pondok pesantren Sul Khotimah ini. Walaupun begitu, kami harus rela melepaskan kepergian antum semua. Mari kita lanjutkan perjuangan dakwah ini dengan prestasi dan akhlak yang baik. Hanya dengan prestasi dan akhlak yang baik
antuna semua dapat menjunjung tinggi nama baik pondok pesantren. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana antuna semua dapat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dimanapun antuna berada. Saya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan antuna semua dapat sukses di tempat yang lain, dapat menyumbangkan ilmu yang didapatkan dari pondok pesantren di tempat yang lain, dan pada akhirnya saya harapkan antuna semua menjadi bagian dari kerja-kerja dakwah yang telah kita lakukan selama ini. Mengucapkan banyak terima kasih untuk kakak-kakak sekalian, karena di tengah kesibukannya kakak-kakak mempersiapkan ujian Al-Quran, di tengah kesibukannya mempersiapkan ujian lisan ataupun UAN, tapi kakak-kakak masih senantiasa menyempatkan diri untuk ikut berpartisipasi dalam acara-acara kami, yang khususnya saya pribadi, semua itu memberikan kesan tersendiri bagi kami selaku pengurus OSHK di Husnul Khotimah ini. Terakhir, kami mungkin minta maaf apabila ada prakata ataupun perbuatan kami yang kurang berkenan di hati kakak-kakak sekalian, dan maaf aja menghadapi dunia yang sesungguhnya, karena kalau diibaratkan pesantren ini hanya miniatur surganya dunia gitu, dan adapun ke dunia yang sesungguhnya ya nanti di luar nanti yang sebentar lagi akan kakak-kakak hadapi sekalian. Apa-apa yang dialami selama di pondok ini, mulai dari yang manis, dari yang hitam, dari yang putih, dari yang menggembirakan, bahkan yang menjadikan, dan kenangan-kenangan lainnya, jadikanlah itu sebagai kisah klasik untuk masa depan, dan jadikanlah itu semua sebagai pengalaman, dan jadikan pengalaman itu sebagai guru, karena ingat, pengalaman adalah guru yang terbaik, dan juga jadikan itu semua sebagai bekalan kita untuk menapaki hidup selanjutnya.